وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembacaan kitab Nasihati lin Nisa, nasihatku untuk kaum hawa, karya Ummu Abdillah hafizahullah ta'ala. Masih nasihat beliau tentang keikhlasan dan menjaga waktu, menjaga umur. Manfaatkan waktu, manfaatkan usia, karena usia itu adalah modal utamanya seorang yang beriman. Kata penulis, wa ka'annana khuliqna, adapun kita orang-orang belakangan ini seolah-olah diciptakan sama Allah lid dunya, semata untuk dunia saja, bukan untuk urusan agama. Walil akli wasyurbi walahwi, seolah-olah kita hidup itu yang selalu menjadi beban pikiran itu masalah makan. Makan apa ya, nanti gimana ya, syurub, permasalahan air, walah, dan juga acara permainan. Itu yang selalu menjadi program kehidupan manusia, seolah-olah berputar tentang dunia, dunia dan dunia. Fanahnu, padahal kita lam nakum bima yuriduhu Allah, seolah-olah kita belum menegakkan apa sih yang diinginkan sama Allah minna, dari kita. Bal nuharwilu fi diddihi, bahkan kalau kita lihat perjalanan kita, seolah-olah perjalanan kita itu berseberangan dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Karena itu fala talihna dunya, jangan sampai dunia itu melalaikan kita. Fa innal umra qasirun jiddan, karena umur kita itu sangat ringkas sekali. Belum lama perasaan kita masih di bangku universitas, seperti baru kemarin SMA. Sepertinya SMP itu baru beberapa bulan aja. Sepertinya SD itu baru beberapa pekan saja. Sebentar, seperti tidak jauh waktunya. Itulah dunia, singkat sekali. Waqad ahsana man qala, sungguh bagus sekali ucapan seorang penyair. Al-umru aqsar muddatan min an yudi'a fil hisab, umurmu itu lebih pendek jangka waktunya dibandingkan kau sia-siakan fil hisab, pada hari-hari, waktu-waktu yang telah kau lalui. Faqtanimu sa'atihi, karena itu ambillah kesempatan dari waktu-waktu yang kau lewatkan. Famururuha marras sahabi, karena perjalanan waktu, perjalanan umur itu layaknya angin yang berhembus, layaknya awan yang sedang berjalan, tahu-tahu hilang begitu saja. Bali dunya nafsuha qasiratun jiddan, bahkan dunia itu pada hakikatnya sangat pendek sekali umurnya. Qala Allah Ta'ala, penulis membawakan dalil, petuah dari Quran dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah oleh kalian, sungguh kehidupan dunia itu cuma sebatas main-main saja mengenai tubuh zahir kalian, walahun, yang sifatnya melalaikan hati-hati kalian, wazinatun, di mana dunia itu cuma kesenangan yang sifatnya menghias zahir saja, bukan batin. Wa tafakhurun
bainakum wa takathurun fil amwal. Yang kadang kalian tuh berbangga-bangga bainakum, di tengah-tengah kalian. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Kalian berlomba-lomba berbanyak-banyak duit, berbanyak-banyak aset atau anak keturunan. Kadang kita membanggakan sesuatu yang bukan milik kita. Wah, si fulan itu penghasilannya sekali belanja satu hari itu 1 M, berarti 1 bulan 30 M, omsetnya sekian dan sekian. Giliran antum sakit, si fulan gak pernah bantu antum. Ajib. Kita membanggakan manusia yang manusia itu selalu lupa sama kita. Lah itulah kita. Apa manfaatnya? Kita membanggakan orang lain di mana orang lain itu selalu lupa sama kita. Fulan Masya Allah, fulan Masya Allah, kendaraannya Masya Allah, rumahnya Masya Allah, asetnya Masya Allah. Ketika antum sakit, ketika antum susah, apakah orang yang antum puji itu ingat sama antum? Ketika dia mengetahui kondisi antum, apakah dia mau bantu antum? Ketika dia mau bantu antum, apakah secara maksimal? Kalla, tidak jamaah. Kadang kita memuliakan, kadang kita menyanjung-nyanjung, membanggakan seseorang yang ternyata orang itu nggak ada perhatiannya sekali sama kita. Tapi jarang kita membanggakan Allah. Lihat gunung Allah, lihat langit Allah tanpa ada tiang, lihat bumi Allah betapa indahnya, Allahu Akbar. Jarang kita memuji hal-hal seperti itu. Padahal dia Allah layak dipuji. Alhamdulillahilladzi ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah. Segala puji milik Allah, milik dialah apa yang ada di atas langit dan apa yang ada di muka bumi. Wa lahul hamdu fil akhirah, bahkan di negeri akhirat dia tetap dipuji. Tuh, Allah informasikan yang layak dipuji itu Allah. Tapi kadang kita muji manusia dengan pujian-pujian yang gak layak sepatutnya untuk kita memujinya. Apa buktinya? Ketika kita susah, ketika kita sengsara, orang-orang yang kita puji mana mereka? Gak hadir. Tapi kalau antum muji Allah, Masya Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kagum, takjub dengan apa yang Allah ciptakan, kagum dengan kekayaan Allah, kagum dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau antum ingat Allah dalam keadaan antum lapang, pasti Allah akan ingat antum ketika antum susah. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifuka fil syiddah. Nabi SAW mengatakan, perbanyak oleh kalian mengingat Allah. Puji Allah ketika antum dalam keadaan lapang. Apa hadiahnya? Pasti Allah akan tahu antum ketika antum susah. Wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra. Perumpamaannya seperti air hujan yang menimpa bumi. Ketika bumi itu diguyur air, ketika tanah bercampur dengan air, maka nampaklah perhiasan daripada perhiasan bumi. A'jabal kuffar, menjadikan orang kafir itu kagum. Nabatuhu, akan tumbuh-tumbuhannya. Ini kalau kontekstualnya kuffar di sini artinya kafir, tapi ternyata bukan kafir. Kuffar di sini diartikan al-falah. Al-falah itu artinya petani. Menjadikan para petani itu takjub dengan apa yang mereka tanam menjadi hijau. Apa maksudnya kok dikatakan petani? Petani kalau nanam sesuatu dia akan bangga. Petani kalau melihat sesuatu dari apa yang dia tanam kemudian berubah menjadi warna hijau yang indah, maka dia akan takjub, dia akan tertipu dengan apa yang dia tanamnya. Demikian pula jiwa orang-orang kafir. Mereka kalau sudah melihat dunia mereka takjub, silau dunia di hati-hati mereka. Mukmin tidak demikian. Mukmin itu selalu diingatkan, ittaqud dunya, hati-hati kalian. Silakan tinggal di dunia, tapi hati-hati kalian. Hati-hati tentang urusan dunia dan juga nisa dan juga perempuan. Hati-hati kalian. Thumma yahiju fatarahu musfarra.
yang hijau itu satu saat dimakan waktu berubah keadaannya menjadi kuning. Thumma yakunu hutama. Kemudian yang kuning itu berubah menjadi coklat, yang kemudian dihempaskan oleh angin, gugurlah dia. Itulah kita. Ketika masih muda, Masya Allah, apa saja dilakonin. Ketika sudah tua, batuk-batuk, ampek, ini oraento, itu enggak boleh. Nekat, KO, kan gitu. Itulah kita. Sudah mulai menguning. Yang kuning ini kelak akan menjadi coklat. Tinggal nunggu angin yang berhembus, maka dia akan rontok, dia akan gugur kembali ke tanah. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Sementara kampung akhirat itu cuma dua pilihan saja. Wa fil akhirati adzabun syadid. Yang pertama, di kampung akhirat itu ada adab yang sangat mengerikan buat kalian. Wa maghfiratu minallahi wa ridwan. Tapi di sisi lain di sana terdapat maghfirah, ampunan dari Allah, wa ridwan, dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana cara menghadapi dunia? Jangan tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah oleh kalian, tidaklah kehidupan dunia kecuali dia cuma mata', perhiasan al-ghurur. Tapi banyak yang menipu. Perhiasan yang menipu sekian banyak manusia. Kita melihat dunia seolah-olah indah, seolah-olah kita bisa meraihnya. Ketika kita kejar, justru dia lari. Itulah dunia. Wa qala ta'ala, dan juga firman-Nya dalam surat Al-Kahf, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Ambil permisalan. Aku akan buat permisalan lahum, untuk mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan dunia itu seperti air. Anzalnahu minas sama, yang kami turunkan dari atas langit. فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. Yang kemudian air tersebut bercampur dengan tanah, yang kemudian tanah itu menjadi subur, kemudian menjadikan tanaman-tanaman itu subur, tumbuh dan indah. Akan tapi faasbaha hashiman, akan tapi yang subur itu akan menjadi menguning, mencoklat dan layu. Tadruhu riyah, sehingga dihempaskan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Ketahuilah segala sesuatu di sisi Allah itu ada takarannya. Enggak selalu kita muda, ada waktunya kita akan tua. Enggak selalu kita kuat, suatu saat kita akan lemah. Enggak selalu kita sehat, suatu saat kita akan sakit. Enggak selalu kita hidup, suatu saat kita akan mati. Segala sesuatu ada takarannya, ada ukurannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan juga firman-Nya dalam surat Yunus, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Sesungguhnya mathalul hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia kalian, kama'in anzalnahu minas sama'. Perumpamaan itu seperti air. Air anzalnahu minas sama, yang kami turunkan dari atas langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian bercampur dengan tanah. Mimma yakulun nas wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufuha. Kemudian ketika air itu bercampur dengan tanah, maka tanah itu pun menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Mimma ya'kulun nas wal an'am, tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan oleh manusia dan juga binatang-binatang ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sampai-sampai ketika bumi itu sudah menampakkan keindahannya, dia tawarkan kecantikannya.
وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. وزينت, dia sudah mengambil perhiasannya dan juga berbagai macam keindahan-keindahannya. وظن أهلها, sampai-sampai si pemilik dunia ini dia menyangka annahum qadiruna 'alaiha, bahwasanya dia mampu untuk memanfaatkan dunia tersebut. Ataha amruna, tapi tiba-tiba datang urusan kami, azab. Ataha amruna lailan aw nahara faj'alnaha hasida ka'an lam tughna bil amsi kadzalik. Tiba-tiba kami turunkan petaka pada waktu malam, pada waktu siang. Faj'alnaha hasida, maka tanaman-tanaman dunia yang dia bercocok tanam dengannya tiba-tiba menjadi hancur, seolah-olah enggak pernah ditandur. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun, demikianlah kami berikan tanda-tanda kebesaran kami. Kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami bagi mereka orang-orang yang berfikir. Ayat ini ada kaitannya dengan surat Al-Qalam, di mana mereka bercocok tanam berupa anggur, yang ketika itu mereka berharap kalau besok kita akan panen dan orang-orang miskin jangan coba-coba dekat sama kita. Kita yang capek menanamnya, kita yang merawatnya, ketika panen mereka minta jatah, nggak bisa. Maka mereka kumpul, pokoknya besok kita akan panen dan kita akan sembunyi-sembunyi ketika panen. Tertidurlah mereka. Ketika mereka tertidur, dalam keadaan mereka berharap besok panen raya akan kami jual dan akan menghasilkan ini dan itu. Ternyata datang azab Allah, hujan, angin. Maka anggur-anggur yang mereka harapkan besok harinya akan mereka panen tiba-tiba sudah hancur dan busuk. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, demikianlah kami rinci ayat-ayat kami bagi mereka orang-orang yang mau menggunakan pikirannya. Berapa banyak di antara kita pokoknya besok ini, pokoknya nanti bakal ini bakal itu. Ketika datang hari yang diharap-harapkannya, gagal semua. Apa sebabnya? Terlalu percaya diri pada dirinya sendiri, tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang lupa kepada Allah, Allah akan lupa kepadanya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan coba-coba kalian menjadi orang-orang yang lupa terhadap Allah. Lupa di sini artinya taroka. Lupa di sini artinya taroka, meninggalkan Allah. Maka Allah pun akan meninggalkan kalian. Wa qad kana sahabatu ridwanullah alaihim himamuhum 'aliyatun la yas'aluna illa 'anil jannati wa la yuriduna illa iyyaha. Mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, himmah mereka, ambisi mereka itu 'aliyah, sangat tinggi. La yas'aluna illa 'anil jannah, sehingga mereka tidak pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali urusan akhirat mereka, kecuali tentang urusan surga. Wala yuriduna illa iyyaha, seolah-olah mereka tidak menginginkan kecuali selalu yang mereka inginkan adalah al-jannah. Contoh kata beliau, qala al-Bukhari rahmatullah alaih, حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب بن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال, ada seorang Arab Baduy. Arab Baduy ini orang yang paling terbelakang. Mungkin kalau dikatakan SDM-nya rendah, nggak sekolah, nggak kenal tata krama. Satu saat Nabi SAW sedang berkhutbah. Ketika sedang berkhutbah, stop. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halakal iyal, keluarga kami binasa. Apa maksudnya? Nggak pernah turun hujan. Ud'ullah ta'ala ayanzil alaina al-matar. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Arab Baduy datang ketika Nabi sedang berdiri khutbah, minta kepada Nabi sebaduy-baduynya mereka. Mereka nggak minta kepada Nabi, tapi mereka minta kepada Nabi agar Nabi berdoa, minta kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Arab Baduy bertauhid ketika itu. Tolong dong minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Maka Nabi mengangkat tangannya, Allahumma anzil alaina al-matar, ya Allah turunkan untuk kami hujan ya Allah. Maka berubah keadaannya menjadi mendung. Selepas sholat hujan. Jumat berikutnya datang lagi, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baduy nggak kenal etika, harusnya apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Harusnya kan seperti itu. Ini tidak, ya Muhammadu halakal iyal. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga kami binasa, lebih parah daripada yang sebelumnya. Malak, ada apa dengan engkau? Kalau kemarin kami kekeringan, kalau sekarang kami kebanjiran, hujannya kebanyakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ud'u Allah ta'ala ala hawalina la alaina. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala supaya hujan jangan menimpa kepala kami, tapi di pinggir-pinggir aja. Maka Nabi SAW kembali mengangkat tangannya, Allahumma hawalina la alaina. Ya Allah, di pinggir-pinggir aja ya Allah, jangan di atas kepala-kepala kami. Nabi nunjuk ke awan hitam. Masjid Nabawi kan masih belarak, masih daun-daun kurma ketika itu. Awan-awan hitam ditunjuk kemudian digeser, hilang tuh awan. Awan hitam ditunjuk, digeser. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu? Kami lihat awan ketika itu hilang semua berubah menjadi biru. Kemudian muncul matahari. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling rendah di antara mereka, Baduy, mereka bertauhid dan tidak ada ambisi mereka kecuali apa? Din, agama. Ana Arabiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Kita lihat orang yang paling rendah SDM-nya dari kalangan para sahabat. Kita lihat ambisinya apa. Dullani ala amalin, ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami akan suatu amal. Amal apa? Kalau kita kan datang orang, Ustaz, saya baru buka usaha Ustaz. Amalannya apa Ustaz? Masya Allah. Amalannya apa? Untuk apa? Biar laku. Saya baru bikin resto Ustaz. Tolong Ustaz minta amalan biar laku. Amalannya gampang. Anda cari admin, kemudian marketing barang Anda. Gitu aja sudah. Bukan zikir-zikir tertentu. Baca Al-Fatihah 100 kali, Masya Allah. Laku kagak berbusak ke mulut. Baca ini, baca itu. Bukan itu. Quran, hadis, zikir-zikir tersebut bukan untuk melariskan dagangan. Orientasi kita tuh, pola pikir kita harus dirubah. Kita beramal bukan untuk dunia, Mas. Kita beramal untuk Allah, kita beramal untuk surga sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ayo bersegera untuk beramal. Untuk apa? Ila maghfiratin min rabbikum, untuk mencari ampunan Allah, wa jannah, buru surga dengan amal saleh. Kalau sekarang itu enggak. Gimana supaya dagangannya laris? Gimana caranya supaya dapat jodoh? Amalannya apa? Kan gitu. Lihat Baduy. Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan aku kepada satu amalan yang kalau aku amalkan amalan tersebut, aku bisa masuk ke dalam surga. Lihat Baduy, bukan Abu Bakar nih, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, tapi siapa? Baduy. Kalau mereka nggak usah ditanya, mereka tuh orang-orang hebat. Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, ketika peristiwa perang Uhud, ketika Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu bisa menyerang para pemanah, habis para pemanah di Bukit Rumah. Kaum musyrikin yang tadi lari balik sekarang kaum muslimin dikepung. Nabi SAW dikepung ketika itu. Yang ada di samping Nabi cuma Abu Bakar, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Umar, Ali diantaranya. Sedikit para sahabat ketika itu. Sementara yang ngepung banyak sekali. Talha ada di luar barisan. Ketika melihat Nabi SAW dikepung, maka beliau lari sekencang-kencangnya dengan pedang yang ada di tangannya. Beliau babat-babatin tuh. Beliau habisi. Beliau bacok-bacokin.
barisan kaum musyrikin sampai mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdiri di depan Rasul ngadepin mereka kaum musyrikin. Tuh sahabat radhiyallahu taala anhu, ketika mereka mendekat ingin menebas Rasul, maju lagi sampai pada akhirnya ambruk beliau radhiyallahu taala anhu. Wajar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajabat Talha, orang ini telah berhak, Talha telah berhak. Apa maksudnya? Berhak mendapatkan surga. Sampai jatuh sudah. Maka Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar, coba cek badannya. Ya Abu Ubaidah, coba cek teman antum, bopong dia. Maka diambil jasadnya. Ternyata tangannya sudah hilang. Dan potongan tangannya ada di samping Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Tuh sahabat amalannya seperti itu. Rela berkorban dengan jiwa raganya demi menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Badan kulit boleh terluka, tapi jangan sampai Muhammad yang terluka. Itu sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kita nggak bisa ngebayangin kalau mereka itu tuh orang-orang hebat semacam itu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Khalid bin Walid, kalau mereka masih hidup zaman sekarang terus dengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicela, waduh, mati di tempat orang itu mungkin. Saking cemburunya mereka, saking besarnya kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badui ini bertanya, "Dullani ala amalin, tolong tunjukkan aku akan satu amalan. Idza amiltuhu dakhaltul jannah. Kalau aku amalkan aku bisa masuk surga." Qala, Nabi mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, kau harus beribadah kepada Allah dengan cara apa? Jangan pernah coba-coba kau menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Wajib ikhlas, la ilaha illallah. Wa tuqimus shalah, tegakkan salat sama engkau. Wa tuaddiz zakah, kalau kau punya harta sudah sampai kepada nisab dan haulnya, tunaikan zakatmu. Al-mafruḍah, zakat yang dimaksud adalah zakat yang wajib. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasalah pada bulan Ramadan. Qala, Arab Badui ini mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, aku bersumpah dengan Allah yang jiwaku berada di tangannya. Perlu ditawil nggak tangan? Tangan Allah maksudnya apa ya Rasul? Kekuatan? Nggak ada. Orang Badui paham Allah punya tangan. Sampai-sampai ikut-ikutan bersumpah. Kenapa ikut bersumpah? Karena Nabi suka bersumpah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, aku bersumpah dengan Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Itu sering sumpah itu didengar. Ketika Nabi mengucapkan kalimat tersebut, sumpah tersebut, maka para sahabat ikut-ikutan. Badui juga ikut-ikutan. Walladzi nafsi biyadihi, aku bersumpah dengan Allah yang jiwaku berada di tangannya. Mereka menetapkan tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. La azidu ala hadha, ya Rasulullah, saya tidak akan menambah amalan kecuali ini. La ilaha illallah, salat, zakat, puasa, udah 4 aja. Terus hajinya mana? Hajinya mana? Kenapa kok nggak disebut haji? Berarti orang nggak haji bisa masuk surga kan gitu? Kenapa? Ada beberapa syarah di sini. Yang pertama, haji ketika itu belum wajib, jadi nggak disebut. Haji ketika itu belum wajib, belum diwajibkan. Haji itu diwajibkan, silang pendapat, ada yang mengatakan tahun 6 Hijriah, ada yang mengatakan 7 Hijriah. Yang kedua, Nabi SAW melihat orang ini tidak mampu. Orang ini tidak mampu. Kalau dikatakan haji, maka dia akan memaksakan diri mencari harta untuk berhaji. Wallahu a'lam. Karena itu nggak disebut. Falamma walla rajul, ketika orang ini balik badan pamit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkomentar tentang Arab Badui itu, man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahlil jannah, siapa di antara antum yang pengen melihat orang dari kalangan penduduk surga, falyanzur ila hadza, tuh lihat orang ini nih, dia masuk surga. Kita lihat hadisnya. Kalau orang itu berkomitmen di atas kalimat la ilaha illallah, dia jaga sholatnya 5 waktu, jika ditakdirkan dia memiliki harta, dia tunaikan zakatnya, ketika datang bulannya maka dia tunaikan
hak bulan tersebut, Ramadan, puasa di bulan Ramadan, maka dia akan masuk ke dalam surga. Lihat para sahabat di sini. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Mereka kalau sudah dengar surga langsung lupa dengan dunia beserta isinya. Surga. Contoh perang Uhud. Ketika Nabi SAW mengatakan, Sabiqu ila jannah arduha ka'ardis sama'i wal ardi. Hai para sahabat, ayo kita bersegera untuk meraih surga Allah. Surga Allah itu lebih lapang daripada langit-langit dan bumi. Ayo. Ketika itu dia sedang makan kurma. Langsung dikatakan, ya Rasulullah, surga itu lebih lapang daripada langit-langit dan juga bumi. Qala na'am. Idza qutiltu fa aina ana? Kalau aku mati ini sekarang ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku di mana? Qala anta fil jannah. Kau masuk ke dalam surga. Dia makan kurmanya. Ketika dia makan kurmanya, 1, 2, 3 kurma dimakan sekaligus. Ketika sedang mengunyah, langsung dibuang dari mulutnya. Apa sebabnya? Kalau aku kunyah tuh kurma, lakanatil hayatut tawilah, kehidupan duniaku akan bertambah panjang. Buang-buang waktu, buang dari mulutnya. Paham? Kalau dikunyah berapa menit tuh? Kan lumayan tuh. 3 biji kurma dimakan, dikunyah, kemudian ditelan. Kan butuh air tuh, kan butuh waktu beberapa menit. Saya nggak ingin menggadaikan surga saya meskipun dengan beberapa menit. Dibuang tuh kurma, berangkat hatta kutila, sampai dia pun mati di jalan Allah. Lihat sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ada seorang Abu Dahdah, dalam hadis Muslim dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Dahdah ini punya kebun. Kebunnya itu kebun kurma. Di dalamnya terdapat 600 batang kurma, 600 pohon kurma. Ada rumah, ada sumur. Ini satu hal yang sangat menguntungkan sekali. Di Madinah, padang pasir, ada sumur, itu aset. Belum lagi kebun kurma. Nabi kedatangan tamu, anak kecil, yatim. Dia dapat warisan, dapat sepetak tanah, dan dia ingin memberikan batasan, ini tanah saya. Akhirnya dicari kayu-kayu bekas untuk bikin pagar. Akhirnya ketika dia bikin pagar, nabrak satu pohon kurma milik orang lain. Maka dia cari siapa pemilik kurma ini. Ketika dia cari, dia dapati, oh ternyata ada orang kaya. Dia minta, tolong dong, saya mau bikin pagar, tapi pagar ini harus nabrak satu pohon kurma panjenengan. Boleh nggak kalau kurma itu buat saya? Saya nggak punya uang, saya baru dapat warisan, saya nggak mampu untuk beli. Kalau kamu sedekah buat saya gimana? Kalala, wah nggak bisa. Itu kurma punya saya, itu hak saya. Lapor kepada Nabi, yatim ini, miskin ini. Dia lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, urid an abni al-jidar. Saya pengen bikin tembok nih, bikin pagar, tapi ternyata nabrak satu pohon kurma. Mintakan, aku minta syafaat kepada engkau, tolong sampaikan kepada si pemilik kurma agar dia bersedekah kepada saya. Nabi SAW bukan orang yang kasar, bukan orang yang kaku, mau aja beliau. Ya sudah, yuk kita temuin. Ya fulan, i'tik hadhihi an-nakhla li akhik. Hai fulan, coba deh kamu sedekahin satu pohon kurma itu untuk saudaramu ini. Dia perlu untuk memugar kebunnya dengan cara membuat pagar, tapi nabrak pohon kurmamu. Coba kau sedekahkan saja. Ya Rasulullah, masih berat ini saya masih perlu dengan pohon ini. Saya belum bisa memberikan buat dia. Rasul alaihissalam menghasung dia. I'tik hadhihi an-nakhlah walakan nakhlah fil jannah. Ya sudah, kau bebaskan satu kurma ini untuk saudaramu, kau akan mendapatkan kurma di surga. Ya Rasulullah, saya pikir-pikir dulu. Kayaknya belum bisa ya Rasul. Bayangkan, ada juga yang kayak gitu. Dijanjikan surga masih pikir-pikir dulu.
Kayaknya nggak bisa ya Rasul. Abu Dahdah sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu gemes dengernya. Langsung dia katakan, ya Rasulullah, kalau saya bisa membeli nih pohon kurma ini dan saya sedekahkan buat si fakir, si yatim ini, saya dapat surga nggak? Qala na'am. Kau bisa mendapatkannya? Ya Rasulullah, biarkan saya mencoba. Orang ini didatangin sama Abu Dahdah. Ya fulan, ta'rifu bustani? Hei fulan, kau tahu nggak kebun saya? Kebun kamu? Ya, saya tahu kamu punya kebun. Fihi 600 nakhlah wal bait wa bi'r. Ada 600 batang kurma, ada pohon atau ada rumah di sana, ada sumur di sana. Sekarang saya mau bikin transaksi sama jenengan. A'tik hadhihi nakhlah, kau jual satu pohon kurma ini kepada saya, nanti kau boleh ambil kebun saya. Gimana? Oke, deal. Lihat, kalau dunia pengennya deal katanya. Ini Abu Dahdah senangnya bukan main ini. Langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, nih kesepakatan sudah tertulis ya Rasulullah. Pohon kurma itu sudah aku bayarin dan sudah aku sedekahkan kepada si fakir, kepada si yatim. Apakah aku dapat kurma di surga ya Rasulullah? Senyum tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kam min idkin riddah li Abi Dahdah fil jannah. Anas bin Malik menyebutkan 5 kali Nabi mengucapkan kalimat itu. Nabi kalau senang itu biasanya cuma 3 kali. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Udah, selesai. 3 saja. Tapi ketika beliau sedang bahagia, beliau mengucapkan lebih dari 3. 5 kali diucapkan untuk Abu Dahdah. Nih, ketika Abu Dahdah sedang bahagia-bahagianya, beliau pulang ke rumah nemuin bininya. Ya Ummad Dahdah, hai istriku, ukhruji minal bustan, ayo keluar dari kebun, kita pindah. Limadha ya Abu Dahdah, lu kenapa kok pindah? Qad bi'tuha atau qad bi'tuhu, aku sudah menjual kebun kita ini. Bi'tu, kau jual? Liman, kepada siapa hai Abu Dahdah? Kau jual kepada siapa kebun kita ini? Qala bi'tuhu lillahi ta'ala, aku telah menjualnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo kita keluar dari rumah. Apa kata istrinya? Allahu Akbar ya Abu Dahdah, Allah maha besar ya Abu Dahdah. Langsung kemas barang keluar. Coba kalau bini antum bisa gak kayak gitu? Sampean gendeng mas. Harta waris sampean jual. Itu Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan kisah berikutnya. Abu Dahdah menjadi orang yang miskin, pindah dari satu rumah ke rumah yang lain, ngontrak sana, ngontrak sini. Orang kaya jadi miskin, istrinya sabar, anak-anaknya sabar. Kenapa mereka sabar? Karena keyakinan mereka terhadap surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita pelajari jamaah. Kita sudah memiliki dunia nih, tapi kadang kita terlalu sibuk melihat dunia yang sedang dipegang sama teman kita. Kita terlalu sibuk nonton dunia yang sedang dipegang oleh saudara kita. Kita lupa kalau ada dunia di telapak tangan kita. Akhirnya kita nggak pernah bersyukur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu merasa kurang. Kok hidup gini banget ya? Allahu Akbar. Antum sehat, anak antum tuh jerit-jerit tuh, lari-lari tuh, sehat walafiat. Itu dunia antum tuh. Coba dia sakit gimana? Sudah nggak ada duit pakai sakit lagi. Allahu Akbar. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya bagi kita untuk mengamalkan apa yang sudah selama ini kita pelajari. Kita sudah belajar agama sudah belasan tahun, ada yang sudah puluhan tahun, tapi kenapa kok hati masih gersang gara-gara dunia? Ada apa dengan hati kita? Allahul musta'an. Antum punya Allah, antum punya Rasul, antum memiliki tauhid, antum memiliki sunnah, antum memiliki dunia beserta isinya. Kebahagiaan antum itu bukan di casing, tapi pada batin antum. Ketika antum melihat sesuatu, pada casing antum gak ada apa-apanya. Tapi ketika antum melihat ada sesuatu di dalam hati antum berupa tauhid dan sunnah, Masya Allah, antum kaya jamaah. Antum memiliki satu nikmat yang gak bisa terbayarkan dengan dunia beserta isinya. Karena itu penting buat kita untuk kembali evaluasi. Selama ini kita itu belajar
belajar syukur, rukun-rukunnya sudah kita pelajari, belajar sabar karena Allah, belajar tawakal, belajar qanaah. Tinggal sekarang yuk kita terapkan. Sudah nggak ada lagi keluh kesah masalah dunia. Ya Allah kok gini banget, ya Allah. Ada sesuatu yang Allah inginkan dari kefakiran yang Allah letakkan di pundak antum. Allah pengen lihat antum sabar. Karena itu tunjukkan kepada Allah kesabaran antum. Dan tunggu apa yang antum akan dapat dari kesabaran antum tersebut. Baik, sudah isya ya. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu. Barakallahu fikum.